Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul yang diberikan ini lumayan berat. Selamatkan zaman penuh fitnah dengan pemimpin yang amanah. Kontradiktif. Zamannya penuh fitnah, pemimpinnya amanah. Bagaimana mungkin bisa lahir pemimpin amanah di zaman yang penuh fitnah? Dulu kan zamannya fitnah Pak Ustadz. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi kenapa bisa lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dibalik orang. Kenapa bisa lahir pemimpin yang amanah di tengah zaman yang penuh fitnah? Lalu orang yang tak mau ribet, itu kan sudah skenario Allah. Udah gitu udah habis, tamat riwayat. Tak ada usaha manusia. Mungkinkah di zaman yang penuh fitnah ini bisa naik pemimpin yang amanah? Coba perhatikan baik-baik. Saya serba salah, mau menengok ke sini tak jelas, mau menengok ke sini perempuan. Nanti saya terlalu lama menengok ke sini, Ustaz tuh perempuan aja ditengoknya. Nengoknya dari bawah ke atas. Bagaimana orang sampai ke puncak kekuasaan di negeri kita? Yang pertama mesti naik perahu dulu. Betullah memang kita ini orang Melayu yang tinggal di tepi sungai. Harus naik perahu dulu. Berapa harga perahu itu macam-macam. Berkisar antara 2 miliar, 6 miliar lebih kurang. Maka siapkanlah duit untuk perahu. Kemudian untuk mendapatkan perahu ini bersaing lagi antar intern partai. Kenapa partai besar diperebutkan? Karena kalau partai kecil-kecil dikumpul itu perlu duit banyak. Lebih baik beli perahu besar satu daripada sampan kecil-kecil banyak. Karena kemungkinan akan tenggelam itu lebih besar. Jadi okelah. Maka antar intern ini bersaing dulu. Perahu yang mau didapatkan satu, tapi ada 3 persaingan. Nanti mereka akan melihat akuntabilitas. Ini orang layak apa tidak. Sementara layak tak layak itu sosialisasi dulu. Makanya jangan heran ibu-ibu sudah mulai jilbabnya bertambah. Sudah mulai remaja masjid pun bisa jadi dimasuki, disusupi. Nah, ini macam-macam. Kenapa? Dengan banyaknya peminat ini orang, dia nanti akan memenangkan. Dari mana bisa ketahuan? Survei. Lembaga survei juga bermain. Lembaga survei. Makanya lembaga survei ini tak ada matinya. Karena jasa dia untuk menghitung orang yang tak bisa dihitung satu persatu, itu dia prediksi. Jadi kalau zaman Nabi Musa itu yang paling maju tukang sihir. Di zaman sekarang lembaga survei. Kerjanya mirip. Tukang sihir sama lembaga survei itu mirip. Kerjanya di alam ghaib. Dia tidak nyata. Dia hitung sekian gitu. Nah itu. Jadi adik-adik yang hobi di lembaga survei ini, dia mirip-mirip macam tukang sihir zaman Fir'aun. Setelah berhasil mendapatkan, berjuang, dapat perahu. Naik kepada selanjutnya, ini yang paling mahal. High cost. Paling mahal kosnya di sini. Mau memperebutkan 3. Di situ masyarakat tadi dibagi 3. Yang pertama masyarakat mapan. Masyarakat mapan ini tidak bisa dibeli suaranya. Dia mesti diyakinkan dengan argumentasi. Contoh masyarakat mapan ini para intelektual, guru besar. Dia akan memilih. Saya lebih condong ke sini karena program-programnya lebih real. Para idealis, mahasiswa. Yang kedua, itu kelompok oportunis. Dia tergantung kepentingan. Nah, yang nomor 3, ini yang paling banyak, ini orang miskin. Orang miskin ini yang paling banyak menghabiskan duit. Kita hitung
kalau DPT itu 300.000, penduduk Pekanbaru ini 1.100.000 pada waktu malam. Pada waktu siang 1.300.000. Yang 200 itu kok bisa ngilang? Ada yang balik ke Siak, ada yang balik ke Kampar, ada yang balik. Maka bertahan dia 1.100.000. Lalu DPT-nya lebih kurang 300.000. Untuk mendapatkan kuasa, suara terbanyak suara Tuhan, itu 50% plus 1. Jadi kalau calonnya 2, maka paling tidak dia harus punya suara 150.000. Kalau 150.000 itu salam tempel serangan pajarnya 100.000 saja, itu dia harus menyediakan 15 M. 15 miliar, bukan 15 ember. 15 M harus ada dana. Itu baru uang untuk serangan pajar. Belum lagi untuk banner, baleho, kaos oblong, surat Yasin, rebana. Ibu-ibu minta rebana, nasid, barzanji, marhaban, jam dinding, foli. Yang preman-preman minta kamput. Itu semua harus. Kalau tidak dibelikan, suara melayang. Dalam dunia ini tidak ada halal haram. Ketika ini terpenuhi semua, belum lagi berhadapan dengan tim penghitungan. Menang secara pencoblosan bisa dikhianati, nanti saksi dimainkan. Nah, di tempat itu saksi berapa TPS. Nah, ini. Jadi kalau ada yang mau mencalon, ini termasuk ajang untuk memikirkan. Nah, begitulah ribetnya untuk menjadi. Kita belum cerita pemimpin benar, pemimpin amanah untuk bersaing naik ke atas. Ketika ini masalah jelimet, duit sudah banyak keluar, stres, depresi, datang Israel, selesai. Habis. Jadi ini adalah gambaran sederhana tentang masalah. Setelah dia berhasil dengan melewati berbagai rintangan ini, barulah dia bisa duduk ke atas, dipeganglah kekuasaan. Kira-kira, ini kita belum cerita baik tak baik. Dengan sistem yang begini, mungkinkah akan lahir pemimpin yang dikatakan FSRMM, pemimpin amanah di tengah fitnah itu? Diam. Diam itu pertama tanda bingung, kedua kekenyangan, ketiga ngantuk. Tidak mungkin. Oleh sebab itu ada sebagian muslim dia berputus asa. Kalau udah diajak cerita masalah kepemimpinan, usah kaji-kaji itu Pak Ustadz. Bawa aja kami cerita halal haram dah. Ajarkan kepada kami sabar. Maka jangan heran Ustadz, judul pengajian kita malam ini, marilah kita bersabar. Pemimpin kita tidak amanah, yang penting sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Karena sudah putus asa. Ini orang yang putus asa ini sama dengan orang mati sebelum masanya. Belum masanya mati, dia udah mati duluan. Jangan heran kenapa organisasi sosial kemasyarakatan mati, karena diisi oleh mayat-mayat berjalan. Dia merasa ini tak ada pentingnya lagi dikaji, udahlah, serahkan ajalah pada Tuhan. Maka aliran yang paling subur adalah aliran kepasrahan kepada Tuhan. Ini gimana nih kok bisa naik? Tuhan. Salah Tuhan. Apa bedanya dengan artis infotainment? Kamu kok bisa bercerai ini? Terserah yang atas sajalah. Menyalahkan Tuhan. Padahal kita dikasih Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk merubah. Di mana inti perubahannya? Kalau dilihat yang 1 2 3 4 anak tangga menuju puncak ini, di mana inti perubahannya? Sistem tak bisa dirubah. Tapi orang yang berada di sistem itu bisa berubah. Oleh sebab itu, ketika mendudukkan orang-orang yang mengaji tidak bisa, lalu orang yang duduk itu dibawa mengaji. Pertama, orang mengaji didudukkan di situ. Orang mengaji didudukkan di situ. Kalau tidak bisa, orang yang duduk di situ dibawa mengaji. Bagaimana caranya? Tentu tips masing-masing. Apakah dia yang datang ke sana? Yang penting orangnya itu berubah. Maka sistem itu dilewati, dijalani oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang duduk yang punya perahu itu bisa jadi berubah pikirannya karena dia sering dengar pengajian, lalu dia takut kepada Allah, bisa saja. Tapi yang paling penting adalah suara terbanyak suara Tuhan. Demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan.
Oleh sebab itu ketika suara pemilih ini yang terbanyak miskin, orang di tempat kita bukan miskin, sengaja dimiskinkan. Karena orang miskin itulah penyumbang suara terbesar. Jangan heran kenapa tidak ada program pengentasan kemiskinan. Kenapa tidak ada program membuat orang menjadi mampu. Orang kalau dia mampu nanti dia akan mapan. Orang kalau sudah mapan pilihannya benar. Biarkan dia miskin, biarkan dia susah, karena itu adalah lumbung suara. Ibu-ibu yang sudah ngaji, adik-adik yang aktif, bapak-bapak, ini tidak bisa dibeli suaranya dengan harga yang saya patok 100.000. Kalau datang orang pagi, bawa duit 100, Pak, coblos saya 100. Nah, karena dia mapan. Kalau 1 juta, saya istikharah dulu. Nah, itu. Oleh sebab itu, maka jangan heran kawan saya Ustadz kemana-mana waktu dia tanya, ibu nanti akan milih saya, insya Allah Pak Ustadz. Bapak akan milih, insya Allah Pak Ustadz. Pagi mencoblos, sorenya mereka datang ramai-ramai ke rumah Pak Ustadz, melelehkan air mata sambil minta maaf. Maaf ya Ustadz, maaf ya Ustadz. Dia bingung kenapa minta maaf. Rupanya suaranya berubah di depan kotak suara. Berubah semua. Yang dibina, yang kubina selama ini, bertahun-tahun kubina, di depan kotak itu semuanya beralih. Ini true story, kisah nyata. Begitu cepatnya. Apa jadi masalahnya? Dia sudah mikir, Ustadz ini selalu mengatakan sorga, sorga, sorga. Sorga itu mana? Tak nampak. Ini jelas 100.000. Ini ajalah. Yang jelas-jelas ajalah. Itu kan seringin. Kalimat itu sederhana, tapi itu luar biasa. Yang jelas-jelas ajalah. Sorga, sorga, ini kepemimpinan ke depan kita akan. Ini bualan politik, kata dia. Oleh sebab itu, umat ini kalau mau baik, diperbaiki pendidikan. Pendidikan mahal luar biasa. Sekolah yang ada 5 pelajaran agama, Quran hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, metodologi studi Islam, 5 pelajaran agama dalam sekolah umum itu tambahan. Karena guru PNS tidak diberikan mata pelajaran itu, otomatis sekolah mesti menambah guru tambahan. Kalau guru tambahan berarti ada kos, biaya tambahan. Di sekolah Bapak ini berapa pelajaran agama? 5 Pak Ustadz. Berapa uang sekolahnya daftar ulang? 12 juta. Anak siapa yang bisa sekolah? Pendidikan mahal. Efek dari pendidikan mahal, orang bodoh. Bodoh secara agama, maka dia bisa dipelintir. Berapalah orang yang meyakini bahwa ketika dia mencoblos itu, bahwa ini persaksian di hadapan Tuhan. Ketika Anda mencoblos kertas itu dengan paku, maka pada saat itu Anda sedang berkata di hadapan Tuhan, ya Allah, ini saya Abdul Somad sedang memilih pemimpin saya yang amanah di zaman fitnah. Bismillah. Berapa orang yang meyakini itu? Yang lain dia anggap main-main aja. Ini kan arisan 5 tahunan sekali. Kenapa mesti serius-serius betul? Yang penting kita sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini Islam. Adapun politik itu bukan urusan kita. Itu urusan negara. Masalah urusan negara kita tak perlu bawa-bawa Islam. Sekularisasi. Kepalanya sudah dibelah. Tidak ada politik dalam Islam. Apalagi ditambah dengan orang-orang liberal. Islam yes, politik Islam no. Akhirnya di masjid tak boleh bicara politik. Masjid jangan bercerita cerita calon-calon pemimpin. Sementara orang luar kita memang itulah yang dia bahas di dalam gerejanya. Kalau Anda ingin berhasil, pilih orang ini, nomornya ini. Mungkin videonya tak perlu lagi saya ceritakan bagaimana mereka memang memprogramkan. Ini orangnya harus kita dukung, harus kita letakkan. Walaupun berbeda antara Protestan, Katolik, Momensen, Ortodok, apapun namanya. Tapi yang jelas ketika memilih pemimpin, mereka bersatu dalam satu suara demi program besar yang disebut dengan kristenisasi. Lewat politik. Oleh sebab itu, pembenahan ekonomi dasar utama perbaikan. Karena pemimpin diangkat oleh rakyat. Rakyat yang memilih itu mesti punya kemapanan. Mapan ekonomi, mapan pengetahuan.
Bagaimana mau punya pengetahuan yang sempurna? Ekonominya morat-marit, kacau balau. Dalam dunia demokrasi tidak ada beda suara profesor doktor dengan suara orang taman SD. One man, one vote. One man, one choice. Satu orang, satu pilih. Kertasnya sama, pakunya sama, coblosnya sama. Tak ada beda. Kalau profesor, coblosnya besar. Kalau taman SD, pakai paku payung. Tak ada. Semua sama. Oleh sebab itu, tidak ada prinsip keadilan. Sedangkan dalam Islam ada namanya ahlul halli wal aqdi. Tokoh masyarakat. Seperti kata pepatah kita, yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Tempat dalam demokrasi tak ada. Profesor sama orang tak sekolah sama-sama tak ada beda. Dia tak pakai ranting, tak pakai langkah. Itu petatah petitih masa lalu, campakkan saja, tak penting. Yang penting sekarang dunia kita sama. Kita sama di depan hukum. One man, one vote. Satu orang memilih satu suara. Maka ini sikap tinggal dua. Yang satu dia tak mau ribet dengan ini. Udahlah tinggalkan aja ini. Usah kita kaji ini. Akhirnya ketika ini kita tinggalkan, apakah dengan meninggalkan ini menyelesaikan masalah? Muncul masalah baru. Naik orang dengan berbagai macam latar belakang. Mau dimasuki, tak sanggup, ribet. Oleh sebab itu perlu proses yang panjang. Mulai dari usaha, bagaimana menumbuhkan entrepreneur, bagaimana orang menjadi usahawan, bagaimana zakat itu produktif. Tidak lagi orang diberi ikan. Dibelikan dia beras 10 kilo, beras 10 kilo, habis itu dia masak habis. Bulan depan dia mau masak apa lagi? Maka perlu dibangkitkan zakat produktif. Wakaf produktif. Zakat itu dibagi dua. Ada janda tua, suaminya meninggal, anaknya kecil, dia tak bisa berusaha. Dia dikasih makan. Kalau dalam Islam ini zakat diberi dia makanan. Kamu makan sebulan berapa? 500.000, setahun 6 juta. Ini dari zakat setahun. Kalau habis kami tak tanggung jawab. Ini konsumtif, tapi ada yang produktif. Bapak bisa dagang? Bisa. Kenapa enggak dagang? Enggak ada modal. Kasih modal. Keahlian apa? Saya pernah ngukir-ngukir bisa Pak buat kayu jati. Kami kasih alatnya, dikursuskan. Apa bakat? Saya suka makan ikan lele. Terus saya rencana mau buka ternak lele. Buatkan kursusnya. Nah, jadi diawali dari sini, ketika dia dibimbing dengan zakat, mulai ada keterikatan spiritual. Hari Sabtu dibawa dia pengajian, hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dia berusaha, tapi dia punya ikatan. Ini sekarang yang tidak punya ikatan, masa mengambang. Masa mengambang ini yang ditarik-tarik itu. Kalau dia berakar ke bawah, berpucuk ke atas, dia tidak bisa ditarik. Tapi ketika masa mengambang, macam kiambang, kemana air deras, kemana ombak besar, kemana angin kencang, di situ dia ditarik. Ditarik. Besok mau pemilihan, 2 hari ini dia ditarik, didatangkan dari Jakarta. Ditarik pakai uang, nggak bisa. Ditarik pakai paksaan, nggak bisa. Ditarik pakai apa? Dihadirkan Dewi Persik. Kampanye penutup di tanah lapang. Berputarlah dia di situ. Kena 3 kali putaran. Besok sedang pusing-pusing. Jadi macam-macam cara orang dipakai. Istikharah. Ustadz mengajarkan istikharah. Ustadz Abdul Somad menulis di koran Riau Pos. Judulnya masih ada tulisan itu. Bisa dibuka di Google. Istikharah politik. Saya tulis. Tentukan pilihan Anda. Pilih calon yang tepat. Setelah itu sholat sunat istikharah. Ibu pilih mana? Setiap saya istikharah yang nampak ini aja Pak Ustaz. Enggak nampak yang lain? Enggak. Asal istikharah calon ini yang nampak. Rupanya udah dapat jilbab 3. Calon itu yang ngasih. Buyar istikharah. Kacau. Tidak lagi objektif. Sudah subjektif. Karena hadiah sudah terlalu banyak dipakai. Dapat jam tangan. Gambar dia, asal tengok gambar dia, asal tengok gambar. Waktu istikharah Allah, memang dia aja yang nampak. Oleh sebab itu ini pencerdasan umat ini luar biasa. Maka kalau ustadznya cerdas, umatnya dicerdaskan, caranya lewat apa? Pengajian 30 malam Ramadan.
Tema-temanya itu apa? Ramadan dan takwa, Ramadan dan kebersihan, Ramadan dan persatuan umat, manfaat zikir, Ramadan membentuk manusia yang bertanggung jawab. Muatkan satu, Islam dan kepemimpinan. Itu mesti ada. Pesantren kilat, apa materinya? Banyak. Masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah umrah. Islam dan kepemimpinan. Jangan sempat ada peluang untuk menjelaskan kepemimpinan, tidak dimanfaatkan. Pengajian wirid yasin ibu-ibu, kaji masalah cara wudhu, cara tayamum, masalah penyelenggaraan jenazah, tetap ada satu pesan, Islam dan kepemimpinan. Itulah cara yang dilakukan dari bawah, umat ini disadarkan sehingga dia punya pengetahuan dasar bahwa Islam itu tidak hanya memperhatikan. Jadi celah yang bisa kita masuki adalah miskin ini dimampukan, orang-orang oportunis yang namanya dunia ini tidak pernah kosong dari orang miskin. Zaman Nabi Muhammad ada, zaman Umar bin Khattab ada, zaman kita sekarang makin banyak. Yang namanya mengkosongkan tak bisa, tapi meminimalisir. Makanya saya tak setuju kalau ada orang mengatakan ini program memusnahkan kemiskinan. Tak bisa. Karena kalau memusnahkan kemiskinan, dikumpul orang miskin itu 3 truk, habis itu dipanggil tentara. Itu musnah itu insya Allah. Tak bisa. Yang bisa itu adalah meningkatkan kualitas, daya beli, daya jual, kemampuan, buat pelatihan. Sehingga kita berterima kasih, bersyukur ada orang-orang yang membuat sekolah entrepreneur. Diharapkan setelah tamat SMA, selevel SMA, SMK, dia bisa aktif di tengah masyarakat. Bisa menjahit. Saya diajak oleh Ustadz kita juga, Ustadz Yudi di Muhammadiyah, Lazizmu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Ustadz datang, nanti kita acara di belakang Kedaung. Di belakang Kedaung kami ngumpul. Saya sangka pengajian model begini isinya anak funky semua. Rambut pirang pakai anting. Menengok anting dia di bibir, bibir saya pula yang. Apa judulnya nih Ustadz? Ini anak-anak funky yang kami tangkap dari perempatan. Kami tengok bakatnya apa? Oh, bakatnya montir, kursus bengkel. Bakatnya apa? Bisa buat lemari. Kursuskan. Dari mana diperoleh dananya? Dari zakat. Orang-orang begini ini, kalau kita punya kontak dekat, tentu dalam masalah politik dia akan nanya, Pak, kita sudah lama temenan, sudah lama sahabat, Bapak yang dulu memodali kami itu ini. Dan mereka ini banyak yang kumpul kebo. Tak ada ikatan pernikahan, mereka serumah, berzina, lahir anak, segala macam. Tapi dalam batinnya dia tetap ingin bertobat. Kami udah capek ini Pak. Cuman kami mau kemana? Tak tahu. Dinas sosial tak ada kepedulian sama kami. Jadi bagaimana ceritanya? Ada yang peduli. Otomatis kalau dia sudah dekat akrab dia bertanya. Kira-kira nanti kalau milih yang saya pilih siapa Pak ya? Tak jauh-jauh dari kamu. Siapa orangnya? Inilah dia orangnya. Tapi perbuatan baik begini jangka waktunya lama. Kalau mau dipilih 2020... mulainya 2015. Orang tidak mau cerita lama. Orang sekarang tak mau cerita lama. Dia mau instan. Cara memperkenalkan diri kalau mau lama mudah saja sebenarnya. Itu pedagang-pedagang sayur yang kurang modal dikasih bantuan. Anak-anak matal, anak-anak funky, anak-anak tak terurus diurus. Memang lama. 5 tahun, 10 tahun baru muncul. Yang paling cepat memperkenalkan diri, Photoshop menunggu Anda. Baleho, cetak besar-besar, insya Allah sebulan kenal. Siapa yang tak terkenal di sini, cetaklah. Di jalan-jalan mau keluar, satu di Simpang Bingung, satu di Panam, satu lagi arah ke Pangkalan Kerinci. 3 saja dipasang, insya Allah orang akan kenal. Satu mengarah sana, satu arah kemari. Yang muda, yang berprestasi, kalau muda. Kalau tua, yang tua juga sama. Insya Allah orang kenal. Modalnya apa? Tinggal print, tak perlu kerja sibuk. Ini pengenalan diri cara instan. Padahal banyak cara lain untuk dikenal orang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi orang tidak mau menempuh jalan-jalan ini. Yang penting instan. Yang lebih parahnya lagi adalah di pagi acara pemilihan itu, disitulah serangan massal yang luar biasa. Di satu daerah, tak boleh sebut nama, 300.000. Satu daerah 300.000. Saya punya saksi-saksinya. 300.000. Di satu daerah 500 plus sepasang baju. Bapak berapa? 3 orang. 500, 500, 500. Kasih 3 pasang. Pilih nanti ini. Ada. Real. Terjadi. Duitnya dari mana? Orang-orang yang berkepentingan. Nanti kalau Anda yang duduk, tolong mudahkan usaha kami. Perjudian, prostitusi, zina, uang setan, uang hantu, politik, keinginan. Oleh sebab itu menyadarkan umat ini. Nah, tentu dalam niat orang baik-baik ini adalah ingin yang baik-baik. Maka dia katakan nampaknya kita pun bisa juga kalau punya jamaah kita calonkan Pak Ustadz. Saya bilang bisa, kenapa tak bisa? Apa yang membuat tidak bisa? Tentu saja bisa. Kita jumlahnya udah cukup nampaknya Pak Ustadz. Ramai sekali kalau sholat. Orang sholat tak sama dengan orang memilih. Sholat dia ramai, tapi ketika memilih dia tidak minta pendapat Ustadz. Dia pilih dengan pilihannya sendiri. Andai kita ramai pun berapa jumlahnya? Masjid Mutmainnah 1000, Masjid Al-Falah 1000, Masjid Akramunas 1000, Masjid Agung Anur 1000, Masjid Raya Pasar Bawah 1000, baru 5.000. Sementara yang mau memilih 150.000 plus 1, baru 5.000. Itu pun sebenarnya bukan 5.000, 1.000, karena jamaah itu yang pindah tempat. Jadi orang yang melihat ramai itu euforia sesaat. Dia tengok ramai, kebetulan dipoto pakai alat yang nampaknya bisa ramai. Jadi foto itu pun menipu juga. Orang banyak tertipu. Dan orang sekarang memang suka ditipu. Tadi saya ada orang nanya, tolong kirimkan gambar Pak Ustadz. Saya kirim. Ustadz ganteng sekarang ya, kata dia. Berkaca saya tengok foto. Rupanya foto itu menipu. Artinya apa? Orang tertipu dengan berbagai macam bicara, ucapan, bentuk gambar, bentuk pokoknya prestis singkat, apa yang nampak itu yang langsung. Nah ini contoh-contoh. Kalau mau memperbaiki, di mana celahnya ada nampak, tapi perjuangan luar biasa. Selama ini tidak kita sentuh, maka selama itulah kita akan mendapatkan bukan amanah, tapi pengkhianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Pemimpin amanah di zaman banyak fitnah. Pemimpin, kalau begini ceritanya, jangan heran perampok akan naik di negeri penyamun. Adik-adik yang tak tahu penyamun itu kakak sepupu perampok. Perampok di tengah penyamun dipilih perampok. Kenapa? Perampok akan memilih sesama rampok. Perampok milih ustadz, dia tidak akan mau. Dia takut, nanti kalau ustadz naik, disunatnya kami sekali lagi, kata dia. Maka dia pilih yang sesuai dengan selera dia. Tentu dia pilih, kita pilih ini aja lah. Nanti insya Allah kita bisa mabuk-mabuk sama dia malam tahun baru. Dipanggilkannya nanti artis. Kalau ustadz ini kita pilih, dibawakannya pula. Maka isu-isu agama itu luar biasa. Jangan pilih ini. Nanti kalau dia naik, kita wajib sholat berjamaah 5 kali. Mampus kita. Mampus kata dia, sholat berjamaah 5 kali. Jangan pilih ini. Nanti kalau pilih ini zakat wajib. Kita selama ini malas bayar zakat. Apa maknanya? Agama menjadi momok ketakutan. Tapi kalau ini digulirkan menjadi wabah besar, sholat berjamaah massal, zakat massal. Orang ini akan memilih program mana yang banyak. Makanya buatlah majelis taklim yang ramai-ramai, banyak-banyak. Kenapa? Ada orang-orang yang memang tertarik menengok orang banyak. Ada orang ini kalau dia nengok orang banyak, ini peluang nih Pak Ustadz. Untuk apa? Jualan baju hari raya nanti. Ada orang ini kalau nengok orang banyak, mantap ini Pak. Apa? Nampaknya bisa juga 2 kursi saya di sini. Dia kerjanya ngitung-ngitung. Kalau jumlah bangunannya 30 meter kali 30, ini nampaknya cukup untuk 2 kursi. Bisa harus sering-sering silaturahim nih ke sini. Pikirannya kursi, kekuasaan. Oleh sebab itu, ketika umat Islam ini buat parade massal,
umat Islam Pekanbaru ramai. Itu merupakan suatu gerakan yang menggiring orang, membuat kita punya daya jual dan daya beli. Anda kalau kamu mau memilih, kami memilih Anda aku ikut selera kami. Memangnya apa selera kami? Tanda tangani materi 6.000, 3 kontrak politik. Kalau Anda duduk nanti, pertama, tolong buatkan peraturan daerah tentang penertiban warnet. Yang kedua, tolong masukkan perda pendidikan agama Islam untuk sekolah umum. Yang ketiga, tolong masukkan bantuan untuk gerakan-gerakan Islam. Jangan dianggap ini sebagai gerakan separatis, gerakan teroris, gerakan ekstremis. Tapi bantuan dalam bentuk hibah untuk pendidikan, untuk dakwah Islam. Sanggup Anda pilih 3 ini, kami akan pilih Anda. Kalau tidak, kami cari yang lain. Siapa yang bisa ngomong begitu? Orang yang punya masa yang banyak. Oleh sebab itu, bersatu titik-titik ini seperti di atas daun, titik air, titik air, titik air. Ketika titik-titik itu menyatu menjadi gelombang yang besar, disitulah orang takut. Bukan dengan membawakan pedang, kekerasan, ancaman, intimidasi, tidak. Dengan gelombang. Makanya Nabi Muhammad SAW membawa pasukan ke kota Makkah 10.000. Tidak ada telinga yang dia potong, tidak ada darah yang menetes, tidak ada orang yang dipancung. 10.000. Gunanya untuk apa? Menunjukkan. Begitu 10.000 orang ramai melihat. Ternyata Islam itu kalau bersatu ngeri juga rupanya. Terlepas dari perbedaan tata cara solatnya, yang satu sir, yang satu jahar, yang satu telunjuknya bergerak, yang satu tak bergerak-gerak, yang satu masalah mengusap kepala sedikit, yang satu basah semua, yang satu itu masalah kecil, tapi ada inti besar yang ingin dicapai. Mindset, main otak, disetting ulang isi otak kepalanya itu sehingga tidak mementingkan yang tidak penting. Amat sangat penting. Penting, kurang penting, tidak penting. Jangan membahas yang tidak penting sehingga habis tenaga, habis waktu untuk yang penting. Mindset, meluruskan setting ulang otak isi kepala. Walaupun ada juga mengatakan mindset itu otak setan. Karena kebanyakan mindset tapi tidak betul otaknya. Marah mengalah ke yang kotor-kotor juga. Na'udzubillah. Ini peluang besar. Tantangan. Apa yang saya ceritakan ini bisa jadi membuat adik-adik, bapak ibu putus asa. Kalau begitulah sulitnya kami down Pak Ustadz. Tapi bagi orang beriman tidak. Orang beriman ini menjadi tantangan. Didatangkannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Talib itu tidak menjadi membuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Aisyah menjadi down. Kami down, tak ada kuasa kami untuk melawan Abu Jahal orang kaya, Abu Lahab orang hebat. Gimana kami? Tak, mereka menganggap inilah jihad kami. Inilah jihad kita. Ustadz Abdul Somad jelaskan ini tahun 2016. Apakah Ustadz akan yakin ini berubah 2017? Tidak. Saya sampaikan ini bukan untuk sekarang. Saya sampaikan 2016 baru terwujud 2036 tak jadi masalah. Bahwa setelah saya jelaskan sekarang ada anak-anak muda ini yang terinspirasi, ditulisnya, direkamnya, dicatatnya, 20 tahun lagi baru dia buat. Saya tetap mendapatkan balasan disebut dengan amal jariah. Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi anak-anak muda ini akan datang berziarah. Selanjutnya kunjungan ziarah Gubernur Riau ke makam almarhum Abdul Somad LCMA. Datang mereka berziarah. Assalamualaikum ya Ustadz. Saya jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Ustadz lah dulu yang pernah berceramah pesan ini. Akhirnya kami wujudkan sekarang. Ya, saya sudah tahu. Artinya apa? Orang Islam tak pernah punya putus hubungan. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Untuk apa saya tanam? Saya tak akan bernaung di bawah daunnya. Saya tak akan makan manis buahnya. Yang makan bukan kita, mereka. Tapi kita dapat orang Islam tidak pernah egois berpikir untuk dirinya sendiri. Ibu, saya bukan ahli politik Pak Ustadz, tapi ibu menjelaskan ke anaknya, nak,
ku kandung engkau 9 bulan 10 hari, kususukan engkau 2 tahun lamanya, aku ingin kau menjadi pemimpin untuk negeri ini. Emang mama ngerti politik? Enggak. Yang penting, kuharamkan kau jadi koruptor, nak. 9 bulan 10 hari ku izinkan perutku, maaf cakap, untuk tempat tinggalmu, proses dari alam ruh ke alam dunia. Sengaja ku khususkan itu untuk engkau. Ku tahan selera makanku. Berapa kali aku muntah, berapa kali aku tak makan, 90 hari aku tak puasa. Aku haramkan punya anak pemimpin yang zalim. Itu diingatnya di kepalanya sampai mati dia ingat. Mungkin ustadz yang ceramah khutbah dia tak dengar, tapi ketika dia diajak kawannya, friend, ayo kita gelapkan uang ini. Almarhumah emakku pernah bicara, haram aku di dalam kandungannya kalau sampai ku buat ini. Itu luar biasa. Jadi pesan seorang ibu itu bukan cuman kamu sekolah baik-baik ya, nanti kalau udah sarjana PNS dapat uang, tolong belikan mama gelang yang sebesar ini. Bukan itu pesannya. Pesan yang membuat dia terinspirasi. Ketika ibu mengatakan kau akan menjadi pemimpin, nak, itu luar biasa. Ketika bapak mengatakan itu, pandang Muhammad Al-Fatih memandang masjid Konstantinopel, lalu dia katakan gereja yang dibangun Kaisar Konstantin, kau akan membebaskan itu, nak. Sampai akhirnya itu yang menjadi inspirasi. Maka jadilah bapak-bapak yang inspiratif dan ibu-ibu yang inspirativiwati. Apa artinya? Memberikan ide-ide cemerlang, ide-ide baik. Jadi orang tua yang islami itu mengarahkan menuju kepemimpinan, bukan menuju kebinasaan. Ma, menurut mama aku cocoknya jadi apa ya? Usah pikir-pikir masa depan, kita makan aja syukur. Usah masa. Habis ini kita mati juga nanti ini. Hanya dia down. Ini orang tua apa ini? Dia tidak memberikan. Oleh sebab itu maka acara ini penting bagi anak muda, amat sangat penting bagi orang tua, karena orang tua memberikan modal ide yang luar biasa. Pulang Abdul Somad dari Maroko membawa 2 ijazah LCMA. Saya tunjukkan ke emak saya, mak, aku sudah selesai S1 Mesir, S2 Maroko. Nih. Dulu kau kan ingat apa? Aku ingin kau jadi doktorandus. Jadi di mata orang tua saya belum berhasil. Karena dia ingin, waktu saya kecil dulu, aku ingin kau doktorandus. Tak ada lagi sekolah doktorandus sekarang. Itu yang jadi masalah. Jadi, waktu zaman saya kecil-kecil dulu, ingat telinga saya, aku ingin kau doktorandus. Karena Pak Cik saya, dekan Fakultas Syariah di salah satu universitas, dia doktorandus. Jadi mak saya melihat anakku harus doktorandus. Tak tahu dia LCMA. LCMA nih, pokoknya doktorandus. Jadi saya mau ada ke depan, aku ingin kau ingin menjadi ini, nak, kau ingin menjadi ini. Itu luar biasa. Kenapa? Pesan orang tua amat sangat masuk ke kepala anaknya. Pesan kejujuran, pesan pendidikan, pesan cita-cita yang menjadi ilham kepada otaknya. Pesan-pesan yang baik-baik. Untuk merubah menjadi negara Islam, itu luar biasa fitnahnya. Sampai-sampai Buya Hamka baca pengantar buku tasawuf modern. Bapak ibu yang sudah beli bukunya nanti pulang dari sini tengok. Yang belum pinjam sama yang udah punya. Buya Hamka difitnah mau merubah konstitusi, dimasukkan ke dalam penjara, dituduh mau menjual Indonesia ke Malaysia. Sampai Buya Hamka melihat ada pisau silet di tepi dinding. Datang setan berbisik, hai Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan saja ke tanganmu. Orang selevel Buya Hamka berani juga setan berbisik. Hamka, ambil pisau silet itu, potongkan ke tanganmu. Sampai akhirnya dia melawan. Tidak, aku tak akan mengikuti bisikan setan. Artinya apa? Kalau ada yang berani merubah konstitusi ini luar biasa, subversif, bisa dihukum mati, bisa ditembak. Lalu putus asa, tidak, memasukkan nilai-nilai keislaman. Botolnya tetap botol babi, tapi isinya kecap. Botolnya botol minyak babi, isinya kecap.
Pernahkah Erdogan mengatakan Republik Islam Turki? Erdogan tak pernah bawa-bawa Islam. Pernah tak nengok Erdogan pakai baju jubah sorban lalu mengatakan saya ini pemimpin Islam? Tak. Dia tetap pakai jas, pakai dasi. Saya tidak menyinggung pakaian bapak. Bapak yang sudah pakai jubah, pakai sorban bagus, tak masalah. Saya ingin mengatakan orang-orang yang terjebak pada casing. Rumah sakit Islam, sekolah Islam, remaja Islam, isinya. Yang kita inginkan itu adalah botol kecap isi kecap. Tapi ketika orang dilarang pakai kecap, nggak perlu pakai botol kecap. Botol minyak babi isinya kecap. Yang terjadi sekarang botol kecap isi minyak babi. Ini yang jadi luar biasa. Oleh sebab itu kalau tidak sanggup merubah namanya, nilai-nilai yang ada di dalamnya itu nilai-nilai Islam. Pemerintah, apa yang dikeluarkan pemerintah? Undang-undang. Apalagi yang dikeluarkan pemerintah? Perda, peraturan daerah, Perbub, peraturan bupati, Pergub, peraturan gubernur, keputusan-keputusan, Kepres, keputusan presiden. Di mana peran ulama? Ulama berdakwah, dakwahnya itu menyentuh. Sehingga orang menjadi terpikir, selama saya berkuasa 5 tahun ini, program apa yang bisa saya keluarkan? Akhirnya keluarlah Perbub, peraturan bupati, zakat potong atas. 5 tahun dia berkuasa, habis itu dia pensiun, dia mati. Tapi orang terus berzakat. Ini siapa yang punya program? Bupati tahun dulu, 5 tahun yang lalu. Terus dilanjutkan, orang akan datang. Ketika bupati berikutnya ingin menghentikan itu, orang komplain. Anak-anak kami sudah disekolahkan dengan uang zakat. Anak-anak yatim kita sudah diberikan bantuan yang luar biasa. Kenapa Bapak hentikan? Kalau Bapak hentikan ini, kami tidak akan coblos Bapak. Masuk nilai-nilai itu ke dalam. Ini yang penting. Tolong ketik di google.com. Undang-undang zakat. Ada. Undang-undang wakaf. Ada. Yang memasukkan itu siapa? Orang-orang yang punya jiwa keislaman dan dia masuk ke politik, atau dia tidak punya bakat politik tapi dia mampu membisikkan yang baik-baik kepada orang yang baik sehingga muncullah dia masih tetap dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak menjadi negara Islam, tidak menjadi khalifah, tapi nilai-nilainya Islam. Perda zakat. Aceh bisa mengeluarkan perda yang luar biasa. Otsus, otonomi khusus, otonomi daerah. Ada polisi yang menangkap. Seminggu yang lalu saya dapat posting ada bule dari Jerman. Bule itu laki-laki perempuan. Kalau laki-laki Pak Le. Bule berjemur di pantai Aceh, ditangkap sama polisi wilayah Hisbah, dibawa kain sarung. Dikasih sama bule, Bu, di sini nggak boleh pakai begini, ini bukan Bali, pakai kain dikasih kerudung. Itu kan luar biasa, otonomi khusus, walaupun dia tidak menjadi negara Islam Aceh, dia masih tetap dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia, tapi nilai-nilai Islam diterapkan di dalam pendidikan agama Islam. Bisa Perda Riau, bisa diperjuangkan. Tentu gelisah kami Pak Ustadz menengok anak-anak ini pakai rok pendek, menengok ini, saya ini sudah rusak anak-anak kita nih, kata bapak. Bapak gelisah nengok, saya kalau begini pakaian anak-anak ini saya takut rusak anak saya Pak Ustadz. Anak saya tak berapa, saya udah rusak duluan. Gimana nih Pak Ustadz? Keluarlah perda. Namanya perda apa? Perda lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau tinggalnya di Riau harus pakai baju kurung. Masalah jilbab, kalau muslim berjilbab, muslimah berjilbab, non muslim mungkin kepalanya terbuka dulu untuk tahap pertama, tak apa-apa. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang dimasukkan lewat perda, lewat pergub, lewat perbub. Masjid yang selama ini hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu, tak ada kepedulian. Kalau tak ada jamaah menyumbang, mati itu masjid. Lewatlah kota infak. Itu pun dipukulkan dulu ke lututnya agak 3 kali, baru keluar duit kerincing 200.000 perak. Padahal ini bisa dialokasikan dana untuk APBD tahun segini, alokasi dana untuk masjid. Masjid dibuat berkriteria.
dan namanya Masjid Raya tingkat provinsi, ada namanya Masjid Agung tingkat kabupaten kota, ada namanya Masjid Jami tingkat kecamatan, ada lagi musola, surau dan langgar. Kalau ini dananya, budgetnya begini. Imam ini perlu diangkat, dibuatkan lagi pengangkatan imam lewat perda, pergub, perbub. Bisa menanamkan nilai-nilai Islam, pendidikan, fatwa. Fatwa ini hampir tak berlaku. Orang tidak hormat kepada fatwa karena fatwa itu sifatnya advice, nasihat, masukan. Bagi yang mau pakai, yang tidak mau tak apa-apa. Tapi ketika dia dimasukkan ke orang punya kekuasaan, ada martil di tangan dia, dia katakan, siapa yang melanggar ini, siapa yang memetik bunga mawar di taman kota akan ditangkap oleh Satpol PP, dikenakan hukuman 300.000. Orang takut. Kenapa? Ada implikasi hukum. Kalau saya langgar, ini hukumannya. Kalau saya lakukan, ini kali ada. Tapi ketika tak ada hukuman, orang santai-santai saja. Bahkan orang mengejek fatwa tersebut. Ini bagaimana peran antara mensinkronkan antara penguasa dengan ulama, dengan masyarakat yang mengerti agama. Problematika umat dengan berbagai macam. Dari mulai free sex, fakir miskin, orang susah, kemudian internet, warnet, macam-macam, LGBT, kelompok sesat dari golongan Syiah, macam-macam. Ini bagaimana menyelesaikannya ini? Selama ini dari bawah saja, ceramah, kultum, pengajian Ramadan, khutbah, masalah tak selesai. Kenapa? Umat ini dia mesti dari dua jalur. Dari bawah dia diceramahi, dari atas dia diikat dengan aturan. Ustadz Abdul Somad tidak bisa mengeluarkan aturan. Dia tak punya kuasa. Yang punya kuasa itu siapa? Legislator, anggota legislatif. Siapa lagi? Yudikatif. Siapa lagi? Eksekutif. Mereka ini yang punya kuasa. Maka yang berkuasa ini mendudukkan orang-orang bernilai religius. Sejak kapan menanamkannya? Bukan di situ, maaf cakap, mau buang air di situ baru digali tanah. Bukan di situ, ditanamkan sejak kapan? SD, SMP, SMA. Kita bersyukur kepada Allah, Pekanbaru ini sudah penuh Islamic boarding school, sekolah full day, pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Mereka inilah yang akan duduk di yudikatif, di eksekutif, di legislatif. Mereka ini tidak sekarang. Makanya Ustadz kalau dia mau instan dia kecewa. Ustadz Abdul Somad kalau mau melihat hasilnya sekarang, kun payakun abrak kadabrak, enggak usah jadi Ustadz, jadi tukang sulap. Tinggal pakai topi panjang, keluar kelinci. Langsung ada perubahan. Kalau dakwah ini tak bisa begini. Ada kawan-kawan kita tak sabar dengan perubahan terlalu panjang. Teori Ustadz terlalu lama. Didik lagi SD, didik lagi SMP, didik lagi SMA, sampai lagi kuliah, cari kerja. Lama tuh Pak Ustadz, saya maunya kun payakun aja. Terus gimana? Kita ledakkan aja langsung kedutaan Amerika, boom, selesai. Salahkah mereka? Niatnya baik, caranya tak betul. Oleh sebab itu ketika kita katakan mengeneralisir ini salah semua, paling tidak dia sudah berniat baik dengan cara yang kurang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat ini dari bawah. Nasihat, ceramah, tausiah, kultum, pengajian. Tapi ada sebagian orang mengatakan ini tidak efektif. Siapa bilang tak efektif? Kalau saya ceramah 100 orang, paling tidak 10 orang dengar. Yang 90 naik ke Sidratul Muntaha. Paling tidak yang 5 orang itu dibawanya pulang, diceritakannya ke istrinya, diceritakannya ke anaknya. Maka Nabi tak pernah bilang, kau berceramah satu kampung menjadi pengikut munda. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang mendapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Memang dia menceramahi satu orang. Yang satu orang itu mendidik anaknya. 25 tahun kemudian anaknya itu yang memperbaiki kota ini. Dia tetap mendapatkan amal jariahnya. Proses yang panjang itulah yang orang tak sabar menunggunya. Makanya Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar musibah. Betul, ada lagi sabar paling penting. Sabar menerima proses. Semua akan berubah pada tahap yang lebih baik. Tapi orang tak banyak yang sabar dengan proses tersebut. Disadarkan umat ini dari bawah.
Tapi tidak ada ikatan aturan. Sama seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya terbuat dari pasir. Dari jauh diteropong orang. Oh, cantik, mewah istana di tepi pantai Pak Ustadz. Mana? Coba Ustadz teropong. Enggak ada. Tadi ada Pak Ustadz. Rupanya sudah habis disapu ombak. Tak ada yang menjaganya. Maka ini keberlangsungannya dijaga. Dari bawah umat ini disadarkan, dari atas dia dijaga. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Makanya betapa indahnya kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang amanah. Makanya judul kita, pemimpin yang amanah di tengah zaman banyak fitnah. Dua yang amat sangat kontradiktif. Satu di kutub utara, satu kutub selatan. Pemimpin amanah, mulia. Zaman banyak fitnah, hina. Bagaimana mungkin di zaman banyak fitnah bisa muncul pemimpin yang amanah? Saya kalau diminta oleh anak-anak muda, Ustadz datang nanti malam ke kantor kami HMI. Jam berapa? Jam 11 malam. Datang saya. Kenapa? Karena saya melihat ini adalah tunas-tunas hijau. Mungkin satu di antara mereka nyangkut kajinya itu, dia akan berbuat di masa akan datang. Ustadz datang ke SMA 8, insya Allah. Ustadz ke SMA 1, insya Allah. Ustadz datang ke MAN 2, insya Allah. Ustadz datang ke MAN 1, ya. Yang tua perlu, karena dia punya anak. Banyak juga orang, yang tua itu Ustadz ceramahi lagi Pak Ustadz. Itu sudah ini intai-intai Israel dah. Oh, tak bisa begitu. Itu orang putus asa. Mereka punya anak, dia punya cucu. Dia ngomong ke anaknya, lebih menyentuh daripada Ustadz yang ngomong. Ustadz Abu Somad ngomong, siapa lu kata anaknya, saya tak kenal kamu. Tapi ketika bapaknya yang ngomong, kakeknya yang ngomong, di tengah sakitnya di ruang ICU, apa bisik terakhirnya? Sini cucuku. Apa yang Datuk? Aku ingin kau menjadi pemimpin yang amanah. Kalimat itu masuk ke otaknya. Dia sekolah serius, menjadi pemimpin. Dari mana kakeknya dapat pesan itu? Dari Ustadz. Tapi tidak langsung. Ini yang tidak dipahami sebagian orang. Dia mau langsung, dia mau yang bentuk. Yang bentuknya saya, yang membuat ini saya, yang ini saya. Yang banyak saya itu bukan orang beriman. Yang selalu nyebut saya sikit-sikit, saya. Itu dalam Al-Quran yang selalu nyebut saya, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu. Fir'aun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena ilmu saya. Qarun, ana khairum minhu, I am better than him. Iblis. Makanya kalau ada tetangga, kawan, bapak, sikit-sikit saya, sebut sama dia. Tahu kamu tak? Yang selalu nyebut saya dalam Quran itu 4. Siapa aja? Iblis, Fir'aun, Qarun. Siapa satu lagi? Wa'ang. Ompek saudara. Tak banyak. Jadi orang Islam itu dia buat wa qul i'malu, berbuatlah fasayarallahu amalakum, buat bakat masing-masing. Saya tak bisa menyampaikan Pak Ustadz, enggak usah, tapi nulis bagus, tuliskan. Tadi pagi ketemu dengan budayawan Riau yang masih, saya diminta menulis di buku 70 tahun beliau. 70, datang surat ke rumah, tolong Ustadz tulis kata sambutan 70 tahun. Saya tulis. Tadi ketemu lagi. Ustadz, selalu saya dengar ceramah Ustadz. Bapak dengar ceramah saya? Alhamdulillah. Umur dah lebih 70. Ceramah Ustadz itu saya tulis, saya kirim ke Riau Pos. Yang ceramah Ustadz, tapi yang nulis saya. Oh, begitu produktifnya. Tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Mungkin dia tak mau nanti dia, ini banyak orang ini. Orangnya qanaah, rendah hati, amanah, tak mau. Tapi saya sebut perlu, kenapa? Artinya hidupnya terus produktif walaupun di atas 70 tahun. Dia tidak hanya duduk berzikir, baca Quran, duduk zikir, baca Quran. Enggak, tapi hidup ini terus produktif, berkarya. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Karena banyak orang ini hilang. Oh, ketika saya masuk ke salah satu SMA, Ustadz bilang suruh kami nulis. Kami paling rajin nulis Pak Ustadz, 1 hari sampai 1 halaman. Mana bukunya? Di wall Facebook. Update status. Bukan tulisan itu yang saya maksud.
menulis tentang apa yang bisa bermanfaat buat generasi di masa akan datang. Salah satunya adalah masalah kepemimpinan. Said Qutb boleh meninggal tahun 1966. Jasadnya boleh tergantung di tiang gantungan rezim Gamal Abdul Nasir. Tapi pikirannya bebas berkeliaran sampai hari ini. Tafsir fi Zilalil Quran, the best seller, buku terbaik, diterjemahkan lebih dari 50 bahasa dunia. Dari mana itu? Sebuah tulisan. Maka menulislah tulisan-tulisan ini menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peran ulama. Surat Tilang sudah masuk. Peran ulama itu adalah bagaimana dia bisa menjadi penengah. Dia tidak menjadi pawang ular. Saya pemimpin, ular ini ganas. Lalu saya ingin ularnya jinak. Gimana? Saya panggilkan pawang. Pak Pawang, tolong mantra-mantrai ular ini dulu. Bukan itu tugas ulama. Dia bisa menyampaikan yang dari bawah ke atas, yang dari atas bisa sampai ke bawah. Pada saat tertentu dia bisa sejalan, tapi pada saat tertentu dia bisa berseberangan. Tak ada contoh yang paling real tentang ini selain dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di saat tertentu dia bisa berjalan sama dengan Soeharto, tapi di saat yang sama dia juga bisa berseberangan jalan. Ketika sesuai dengan Allah dan Rasul berjalan, ketika menyimpang dia terus berjalan. Apa maknanya? Ini tanggung jawab besar. Penguasa ini kalau kita tinggalkan tak bisa. Saya tak maulah dekat dengan kekuasaan, saya tinggalkan, tak bisa. Karena dia orang tukang pegang sendok makanan. Sendok itu di tangan dia. Kalau kita mau dapat makanan, kita mesti dekat dengan tukang pegang sendok. Tapi jangan gara-gara kita mau dapat banyak, kita iakan semua kata dia. Ini harus gini ya, ya cepat aja yang penting dapat. Bukan begitu. Kalau kita jauhi, tak dapat. Kalau terlalu kita dekati, kita ikut selera dia. Maka kita memperjuangkan umat. Maka gambarnya adalah ulama, partner pemerintah, tujuannya dakwah. Mengajak ke jalan Allah. Pak, ini masjid ini bagus ini, tapi salahnya imamnya tak bagus. Kalau gitu gimana Ustaz? Apa salahnya kalau kita angkat imam? Pak, ini remaja kita ini kalau dibiarkan terus menengok rok pendek ini banyak yang gagal nanti mereka. Gimana supaya roknya panjang Pak Ustaz? Bisa tak dibuatkan perda busana muslimah? Masuk. Dakwah tidak hanya lewat mikrofon, dakwah fardiyah, dialog, kedekatan. Ada orang untuk ceramah mungkin dia tidak, tapi untuk dialog dekat ngobrol dengan orang dia lebih berani. Ada yang satu lagi untuk ceramah oke, untuk ngobrol sama orang dia tak bisa. Yang lebih parah ceramah tidak, ngobrol pun tak mau. Artinya apa? Ini segala celah pintu dipakai, tapi tujuannya satu, bagaimana menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dekat dengan Raja Saudi Arabia. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah diangkat oleh Anwar Sadat menjadi Menteri Agama. Tapi apakah dengan dekatnya mereka kekuasaan lalu mereka menjual agama? Tidak. Ketika Buya Hamka mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia, muncul satu fitnah. Apa kata mereka? Hamka menjual Islam 1 miliar ke Soeharto. Marah anak Buya Hamka, Rusdi Hamka. Kasar sekali omongan mereka ayah. Kata Buya Hamka, diam. Nanti sampai waktunya mereka akan tahu. Hamka menjual Islam 1 miliar kepada Soeharto. Karena dianggap alat itu hanya alat negara untuk mengakal-akali ulama, untuk menjinakkan bangsa Indonesia. Tapi belakangan terbukti, Buya Hamka meninggal. Siapa sekarang yang memperjuangkan MUI, Majelis Ulama Indonesia? Kontribusi Buya Hamka luar biasa. Saat tertentu dia sejalan dengan penguasa, tapi pada saat keluar fatwa Natal bersama, di saat itu dia berseberang jalan. Saat untuk membentuk yang baik dia bersama, tapi ketika harus Natal bersama, apa boleh buat? Di sini kita berpisah. Akhirnya dia berpisah. Apa maknanya? Bersama Allah kita bersama. Tapi kalau kamu sama setan, saya sama Allah, apa boleh buat? Kita tak bisa bersama. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
Dr. Mustafa Umar dapat gelar doktor karena menulis tafsir Sya'rawi, ditelitinya metodologi tafsir Sya'rawi dalam tafsir Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dapat gelar doktor beliau di University Malaya. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi meninggal 1998. Diangkat oleh Anwar Sadat menjadi Menteri Wakaf Mesir. Muncul fitnah. Sya'rawi dipakai kekuasaan untuk menjinakkan rakyat Mesir. Sya'rawi sudah banyak makan uang negara. Sudah disumbat mulutnya dengan uang oleh Anwar Sadat. Tersenyum Syekh Sya'rawi. Apa kata Sya'rawi? Saya jadi dosen di Saudi Arabia, gaji saya berlipat ganda. Ketika pulang ke Mesir jadi menteri wakaf, malah gajinya jauh dibandingkan daripada ketika dia menjadi dosen. Dia 15 tahun menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Pulang ke Mesir menjadi menteri, malah gajinya jauh lebih rendah. Lalu dia dekat dengan kekuasaan itu untuk apa? Kalau dia memikirkan dirinya, istrinya, anaknya, cukup sudah. Tapi umat dia pikirkan. Tapi ini mesti hati-hati. Banyak juga orang mengatasnamakan umat, tapi tidak memperjuangkan umat. Saya ingin menceritakan, ulama-ulama yang terpercaya zaman silam, pernah berdekatan dengan kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan itu tidak haram. Mereka buktinya berhasil, jauh dari fitnah. Akhirnya orang tersenyum. Oh ternyata Hamka bisa. Ternyata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bisa berjalan dengan kekuasaan itu. Sya'rawi masuk ke dalam kantor kementerian. Dia tengok kursi lembut. Kursi beludru yang lembut. Dia panggil penjaga. Penjaga, sini. Kursi ini ganti besok pakai kursi rotan. Loh, kursi menteri nggak boleh diganti, Syekh. Saya nggak biasa duduk di kursi lembut, kasih kursi rotan. Bisa dengan kemauan. Lalu kemudian biasanya Syekhul Azhar membawakan laporan ke Menteri Agama, Menteri Wakaf. Menurut struktural, menteri di atas, Syekhul Azhar di bawah. Syekhul Azhar harus menghadap ke Menteri Agama. Saat itu yang jadi Syekhul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud. Padahal secara struktural paling tinggi jabatan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Lalu datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mampir ke kantor Syekh Abdul Halim Mahmud. Tuan Menteri ngapain ke sini? Kata Abdul Halim Mahmud. Saya mau minta laporan Anda. Mestinya saya yang melapor ke atas. Segan dengan kehormatan ulama. Karena Syekh Abdul Halim Mahmud, ulama besar dari Al-Azhar, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga ulama besar. Ketika kekuasaan itu dititipkan Allah, bukan untuk sarana sombong menyombong. Ini sekarang kan orang, friend ya, kamu mulai besok datang ke kantor saya ya, sekarang saya udah agak tinggi dari kamu nih. Bukan begitu. Ini kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bukan untuk menaikkan prestis. Bukan untuk menaikkan status. Bukan untuk mengatakan saya lebih hebat dari kamu. Kalian semua harus lapor ke kantor saya. Begitulah mereka dekat dengan kekuasaan. Jadi saya tak ingin bercerita mengawang-awang. Marilah kita dekat dengan kekuasaan. Tapi tetap dengan menjaga etos kerja. Menjaga privasi diri. Contohnya mana Pak Ustadz? Belum ada lagi, nantilah kita cari. Ada real nyata. Begitulah para ulama itu dengan kekuasaan. Tidak mengharamkan kekuasaan. Karena kalau kekuasaan ini diharamkan, saya khawatir nanti orang kafir akan naik. Kalau penguasa yang agak-agak zalim itu ditinggalkan, lalu orang baik meninggalkan, nanti orang zalim betulan akan mendekat. Dia setengah zalim, 50% zalim. Tertulis di keningnya 50% zalim. Kita tinggalkan dia. Datang orang yang zalim 50, maka komplitlah menjadi zalimin 100%. Ulaika humuz zalimun. Mereka zalim 100%. Tapi ketika kita bisa warnai dia, tapi ini berat. Mewarnai orang itu tentu warna kita lebih kuat. Jangan sampai kita merasa memancing, rupanya kena pancing. Ustadz tuh sedang mancing dia. Mancing apa? Ikan paus. Dia mancing, iya. Tapi kenyataannya dia yang dilarikan ikan paus. Tugas pemerintahan Islam menurut Imam Al-Mawardi. Pak Ustadz, besok kita kaji masalah politik Islam ya. Tak ada tuh politik Islam. Yang kaji-kaji politik Islam. Tak ada tuh kepemimpinan Islam. Islam itu hanya ada syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Udah, asal udah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, Islam. Politik-politik itu tak ada tuh.
Akhirnya siapa yang mengambil politik? Orang kafir. Ini bahayanya mengatakan tak ada politik dalam Islam, padahal ada namanya Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi meninggal 450 Hijrah. Artinya apa? 1000 tahun yang lalu. Ini bukan ijtihad kontemporer Qardawi. Qardawi hanya mengikut yang pernah ditulis ulama sebelumnya. 1000 tahun yang lalu sudah ada fikih tentang politik Islam ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Disebutkan situ tanggung jawab pemimpin ada 10. Pertama, menjaga kemurnian agama. Aliran-aliran sesat di Pekanbaru, siapa yang bisa menjaganya? Ustadz Abdul Somad, dia tak punya kuasa. Maka kalau ada kelompok aliran sesat di Pekanbaru, pengikutnya banyak, kuat, orang-orang berpengaruh, kita tak bisa tangkap. Malah dia bisa ngejek kita. Kamu sesat ya? Iya, aku memang sesat. Emang masalah buat lo? Nantang kamu. Kita jadi kalah. Coba kalau ada kekuasaan. Pak, ini ada aliran sesat, tolong Bapak tangkap nih. Ya, segera. Kita turunkan segera. Kita terjunkan ini angkatan kita. Menjaga kemurnian agama. Masa Lia Eden bisa minta lapangan pesawat UFO kepada presiden? Itu kan pelecehan agama yang luar biasa. Dibilangnya, terakhir dia katakan itu Ahok paling layak untuk jadi gubernur. Karena titisan Dewa Hanuman dan Dewa Monyet satu lagi. Bapak Ibu baca itu beritanya. 2. Menetapkan hukum di antara anggota masyarakat yang bertikai. Kalau ada konflik, ini 2 orang berkonflik, yang memutuskan siapa? Ustadz Abdul Somad tak bisa. Ini 2 orang ahli waris mau berkelahi. Dipanggil Abdul Somad mau menyelesaikan. Begitu sampai di tempat berkelahi mereka. Saya bilang, tenang. Saya diundang di sini kan mau mendamaikan nih. Bukan mau jadi dewan juri wasit tinju nih. Ini yang saya tahu tentang agama, kalian pakailah. Kalau kalian tidak mau ikut saya, tinggalkan saya, pergi ke pengadilan agama. Artinya saya tak punya kekuasaan. Tapi kalau ada pemerintahan yang islami, maka mereka yang memutuskan masalah bertikai. 3. Menjaga keamanan umum. Ketertiban umum, geng motor, macam-macam namanya. Itu semua diatur. Menegakkan hukum. 5. Perlindungan negara dengan kekuatan. Bagaimana orang warga negara kita dilindungi. Itu Filipina, banyak tenaga kerjanya di Saudi Arabia. Cuman tenaga kerja mereka terdidik. Bidan, perawat, nurs, rumah sakit itu rata-rata dari Filipina. Suatu ketika ada pekerja dari Moro akan digantung di Saudi Arabia. Ini miris. Pekerja Filipina dari Moro beragama Islam akan digantung di negeri Islam. Yang minta keringanan hukumnya Presiden Filipina yang Katolik. Itu kan luar biasa. Beda dengan kita. Kalau ada masyarakat kita mau digantung, apa kata kita? Gantung aja lah, masih banyak lagi. Bagaimana pembelaan pemerintah terhadap tenaga kerjanya? Tenaga kerja Filipina, kalau tuannya lambat bayar gaji, dia lapor kedutaan, orang kedutaan datang, dia ketuk pintu. Bayar gajinya. Kalau tidak nanti kami tarik. Ada perlindungan. Nah, ini pemerintah, ustadz tak bisa, ulama tak bisa. Jihad terhadap orang yang menolak Islam setelah dakwah. Nih Islam itu didakwahkan, dikirimkan dai-dai ke desa tertinggal. Beberapa hari ini kita dapat postingan dari Ustadz Fauzi, aktivis dakwah ke desa tertinggal. Beliau bekerja sama dengan Ustadz Mustafa Umar, mengirim kambing, makanan. Bapak Ibu sebagian ikut launching kapal dakwah beberapa tahun lalu di pantai pelabuhan Sungai Duku. Itu semua swadaya masyarakat. Tidak ada kontribusi pemerintah di dalamnya. Walaupun Kabupaten Meranti dulu ada bantuan. Tapi secara institusi itu tidak pemerintah. Dakwah ke kampung-kampung, pedalaman suku Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Ini tak tersentuh, padahal ini tugas pemerintah. 7. Mengumpulkan zakat. Zakat tidak bisa lewat himbauan. Ustadz Abdul Somad jadi anggota sosialisasi zakat sejak 2009. Sampai hari ini perolehan zakat, padahal suara habis sudah rasanya. Khutbah Jumat, bayarlah zakat. Orang senang ngorok, tidur semua. Tak bisa. Tapi kalau pakai peraturan Kabupaten Siak, siapa yang tidak mau bayar zakat
silakan tanda tangan. Matrik 6.000. Saya pegawai, jika tidak membayar zakat akan begini-begini. Ada kekuasaan, segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mengatur ekonomi lewat Baitul Mal. Baitullah banyak. Ar-Rahman Baitullah, Al-Mutmainnah Baitullah, Masjid Raya An-Nur Baitullah. Baitul Mal mana? Zaman Nabi seimbang. Ini Baitullah, Masjid Nabawi, ini Baitul Mal. Idealnya satu kota itu satu pintu. Namanya Baitul Mal, rumah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah buat satu pintu. Sekarang kita miris. Kalau hari Jumat di Pekanbaru, pengumuman masjid kita alhamdulillah uang wakaf, infak, sedekah yang terkumpul sampai hari ini sejumlah 200 juta. Masjid kota, pergi ke perkampungan daerah Tenayan Raya, adapun masjid kita terutang di toko bangunan 20 juta. Kenapa bisa terjadi? Yang satu amat sangat kaya, yang satu amat sangat susah. Padahal kalau ada Baitul Mal, satu kota, satu pintu. Baitul Mal. Tidak akan ada kotak berjalan di hari Jumat. Karena diatur, bagi yang mau berwakaf, berinfak, sedekah, Baitul Mal. Potong atas, kalau payah nyerahkan langsung potong rekening 2,5%, potong atas langsung tertransfer. Bila Anda mau tambahan tinggal gesek kartu. Terima kasih, terima kasih. Ini kotak lewat, kotak lewat tak juga keluar, ditangguk di tengah jalan, tangguknya pakai tali. Yang ditangguk tak pula banyak, 2.000 perak. Datang orang nyelewatkan kerincing, lolos. Artinya apa? Malu kita ditengok orang lain. Oh, begitulah agama Islam itu rupanya agama pengemis. Padahal ngemis mereka lebih besar. Cuman caranya cantik. Potong atas 10%. 10% mereka ngemis. Kita cuma 2,5%. Nah ini semuanya zakat. Makanya bunyi ayat zakat itu khuz. Khuz, ambil. Yang bisa ngambil itu siapa? Yang punya kuasa. Kalau orang tak punya kuasa dia tak bisa ngambil. Khuz, dari atas ke bawah. Hai Muhammad, ambillah zakat mereka, kekuasaan. 9. Menunaikan amanah dan mengikuti nasihat. Amanah, nasihat. Nasihat siapa? Nasihat tokoh adat nenek mama. LAM, Lembaga Melayu Riau. LAM, Lembaga Adat Melayu. Itu yang didengar cakapnya. Satu suku LAM, yang satu lagi agama, MUI. Mereka bukan hanya sekedar baca doa, tapi didengar cakapnya. Pak Ketua MUI, Pak Ketua LAM, kita mau mengadakan program ini. Apa menurut pendapat Bapak? Kami tak bisa berpendapat. Ini ada restoran dari Jepang mau buka rumah makan. Apa pendapat Pak LAM? Coba tengok iklannya dulu. Kenapa roknya pendek? Panjangkan sedikit ke bawah. Udah, setuju. Tunjukkan ke MUI. Gimana Pak MUI? Roknya sudah panjang, tapi kepalanya kok terbuka ini. Itulah gunanya. Bukan mereka ini diundang acara peresmiannya untuk membacakan petatah petitih. Burung merbah, burung punai. Burung ke burung sampai 3 jam. Habis itu, udahlah habis. Di ujung acara, selanjutnya pembacaan doa oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia. Amin. Bukan itu tugasnya. Pemimpin itu mendengar nasihat. 10. Memperhatikan setiap permasalahan agar tidak menyia-nyiakan umat dan agama Islam. Kalian diangkat kenapa? Karena dipilih. Yang memilih siapa? Orang Islam. Ketika kalian dipilih orang Islam, lalu kemudian kalian mengkhianati umat Islam, kalian adalah pengkhianat dunia akhirat. Itulah barulah bangkit ini semua. Tapi kalau tidak, maka judul hari ini berat luar biasa. Tapi ini mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena ini menyangkut maslahat umat. Bukan hari kita saja. Bisa jadi zaman di anak cucu kita nanti lebih parah dan luar biasa. Program real. Untuk masuk langsung merubah mungkin susah. Ini yang real, jangka pendek yang bisa dibuat besok pagi. Perayaan Hari Besar Agama, lomba cerdas cermat sejarah Nabi. Kalau kebetulan bulan Maulid Nabi,
Adapun ngundang artis dari Jakarta biaya 100 juta, buat make up, orang ramai datang, ceramah cuma setengah jam, cekakak cekiki pulang habis, bukan zamannya lagi. Nih Isra Mi'raj, buat lomba jadi imam. Isra Mi'raj itu kan intinya sholat. Buat lomba imam sekabupaten, lomba imam sekecamatan. Ibu bapak yang kebetulan kepala sekolah, lomba jadi imam. Gimana dia bacaannya? Macam anak kita tadi, lomba tahfiz. Itu real, nyata, bisa dibuat. Pribadi sekolah, gaungnya tidak besar. Coba kalau buat lomba imam setingkat Kabupaten Pelalawan, lomba imam setingkat Provinsi Riau. Yang juara 1 diangkat menjadi imam paripurna. Barulah dia. Maka di situ ketemu antara ulama, tokoh adat, nenek mama, tokoh masyarakat dengan negara. Jadi agama bukan menjadi lipstik saja. Pencerahan berkala ke berbagai instansi. Kantor dinas, ada pencerahan berkala. Saya diajak kemarin ke kantor inspektorat oleh Bank Muamalat menjelaskan tentang masalah riba. Pesantren kilat. Ini kabarnya bulan Ramadan nanti, kabar dengar dari Pak Faisal Kamar, katanya anak sekolah libur. Anak sekolah libur bagi anak-anak membahagiakan, tapi bagi orang tua luar biasa. Habis subuh otomatis asmara subuh. Siang tidur berkepanjangan. Kalau dia tidur siang, malamnya keluyuran. Motor bebas, sholat tarawih 2 rakaat di masjid, 20 rakaat di luar masjid. Ini kalau tidak di-manage dengan baik ini, kekuasaan, kalau tidak ikut dengan agama, maka Pekanbaru akan menjadi musibah besar. Kenapa? Karena anak-anak tidak punya basic untuk memanage waktu. Orang tuanya pun bingung. Orang tua bingungnya 2. Pertama bingung ngurus anaknya, kedua perutnya lapar, milih cendol mana yang untuk buka puasa nanti. Pesantren kilat ada program. Alhamdulillah. Kita berharap anak-anak muda kita yang sudah biasa memanage anak muda ini, sesama anak muda mereka bisa buat program pesantren kilat. Program pengentasan buta huruf Al-Quran. Wajib sertifikat bebas buta huruf Al-Quran bagi siswa SD dan masyarakat sebelum nikah. Ini sudah dipelopori nenek mama tokoh adat masyarakat kita dulu. Makanya ada malam berkhatam kaji. Artinya apa malam berkhatam? Sebelum nikah dia sudah khatam Quran. Ada namanya sebelum khitan, anak-anak khatam Quran. Yang laki-laki sebelum khitan, yang perempuan sebelum menikah, dia menjadi ibu yang solihah bagi anak-anaknya. Muncul perda-perda perbub syariah, memakai pakaian Melayu Islami, larangan berdua-duaan tanpa mahram, wacana Satpol PP syariah, berperan dalam perizinan warnet, hotel syariah. Bagaimana hotel itu tidak bisa laki-laki perempuan tanpa mahram masuk. Surat nikahnya mana? Ada kontrol dari masyarakat. Kalau tertangkap, SIP, surat izin usaha, siupnya dicopot. Pengelolaan Basda, Badan Amil Zakat Daerah, pengiriman dai ke daerah Trisolir. Ini dai-dai. Kemarin saya ditemui oleh mahasiswa UIN. Ternyata UIN punya program namanya Mahasiswa UIN Mengajar. Mahasiswa UIN Mengajar. Kalian ngajar di mana? Sekolahnya apa? Kata saya. Kami berangkat dari Pekanbaru ke Indragiri Hulu, Pak Ustadz. Sampai di Indragiri Hulu turun di Belilas namanya. Sampai di Belilas naik lagi motor 2 jam ke dalam. Sampai di dalam itu tak ada lagi bisa jalan. Karena tak ada jalan, jalan kaki 2 hari 2 malam. Disitulah kami berdakwah. Mendengar cerita anak-anak ini lama saya menung. Selama ini saya berdakwah Masjid Agung An-Nur, Masjid Mutmainnah. Mereka berdakwah 2 hari 2 malam sampai ke pedalaman. Bayangkan, itu anak-anak mahasiswa UIN mengajar. Ada lagi yang belum tersentuh, banyak lagi. Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Ini banyak sekali. Pembekalan imam dan khatib menuju ulama independen. Ulama independen. Dari mana makan kantor, dari mana bayar listrik, sewa, sekretariat, MDI, IKMI, Majelis Ulama, Ittihadul Mubalighin, IKADI, itu dari APBD. Maka orang bisa mendikte kalau kita mengemis. Tapi kalau independen, maka lembaga bisa terhormat, mendongakkan kepala. Kami tidak bisa kasih kalian bantuan tahun ini, enggak apa-apa, sawit kami sejauh mata memandang. Baru punya bergaining. Lewat apa ini? Lewat program namanya wakaf. Cash wakaf, wakaf produktif. Slide terakhir, peran ulama
adalah menunjukkan peran ulama adalah menunjukkan kepada pemerintah, inilah langkah kalian yang sesungguhnya. Barulah bisa terwujud terpilihnya ulama yang baik, yang layak di negeri yang zaman fitnah banyak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.